Alhamdulillah. Mas Bang, Nah, aku maaf kali keputus karena memang obrolan kita seru banget. Jadi waktu sejam itu nggak cukup. Kayaknya mungkin ini akan kita sudah 1 jam. apa namanya lanjut podcast bisa jadi ya. Nanti kita podcast aja mungkin ya dengan tema yang sama dan lebih apa namanya waktunya lebih lama, terus pembahasannya juga lebih mendalam lagi. Itu lebih kayaknya lebih seru mungkin ya. Siap, siap, siap. Oke, teman-teman setuju nggak nanti ada podcast bareng Mas Bami untuk selanjutnya? Wah, tunjukkan jempolmu guys. Banyak banyak banget yang penasaran dan memang ingin tahu ilmunya mengenai jualan online ini gitu kan. Tadi juga Oke. apa namanya tadi yang apa namanya yang sharing terus juga yang nanya-nanya gitu ya. Mudah-mudahan dari sharing tadi nih yang di Mas Dom itu membuat banyak insight baru untuk teman-teman yang lainnya. Terus juga mungkin ini setelah setelah live ini teman-teman yang lainnya langsung aplikasikan. Wah, besok mungkin bisa jadi di report sama kita mengenai perkembangannya gitu. Oke Mas Bam, melanjutkan tadi sharing mengenai jualan online. Tadi kita sampai ke apa namanya mengenal karakter mungkin ya, mengenal karakter orang-orang untuk apa namanya yang menjadi sasaran untuk diajak untuk ditawarkan produk kita gitu. Selain itu apalagi tuh triknya gitu biar biar closing. Oke, nah jadi kita harus tahu dulu dari segi karakter kita ya sebagai penjual tuh apa sih gitu. Karena kalau misalkan saya memang hubungannya sama orang di jaringan ya di bisnis apa ya di bisnis jaringan gitu ya dan saya pelajarin ilmu yang namanya personality plus sederhana banget karena memang ada bukunya gitu ya. Nah bukunya warna kuning ya personality plus. Nah jadi di situ ada sifat-sifat orang. Ya, ada 4. Yang pertama tuh ada sanguin, ada melankolis, ada plekmatis, dan ada koleris. Nah, jadi ternyata di online juga ada gitu kan sifat-sifat itu tuh sifat-sifat kita sebagai penjual tuh gitu. Nah, kalau misalkan yang personality plus gitu kan ada orang yang sanguin. Nah, ini kalau misalkan orang yang sanguin tuh biasanya rame kalau misalkan ngomong gitu kan ceplas-ceplos ya tidak beraturan gitu ya. Nah, pokoknya orangnya tuh rame, periang gitu kan. Dan biasanya orang sanguin tuh kalau ngomong dan ada orang yang ngedumel tentang dirinya, dia nggak akan masukin hati, gitu. Dia nggak akan baperan gitu. Jangan baperan ya. Betul gitu kan. Jadi banyak mungkin di antara kita yang punya sifat oh seperti itu ya pokoknya mah saya mah pengen tampil deh. Pokoknya saya mah pengen dipuji sama orang. Kasarnya negatifnya seperti itu gitu. Pokoknya dia pengen menunjukkan dirinya tuh wah di hadapan orang, pengen dipuji dan lain sebagainya, haus akan pujian gitu. Cuman negatifnya si sanguin ini memang ya tadi gitu. Mungkin kalau dari sifat aslinya tuh dia berantakan gitu ya. Terus dia memang apa ya? Pokoknya memang acak-acakan gitu ya. Iya cuek Kenapa? banget gitu ya. Cuek gitu kan. Nah, cuek ya itu bisa jadi gitu. Dan kalau misalkan kita kasih motivasi si sanguin ini memang kalau misalkan di push gitu kan nggak akan mempan ke dia tuh. Tapi minimal kita kasih motivasinya, bro gitu kan. Halo, misalkan lu kan lagi ngejar goals nih gitu. Nah, bayangin nih tahun ini tuh goals lu bisa tercapai. Lu kan mau umroh gitu, mau umrohin orang tua. Ayolah mumpung ada orang tua. Nah, dimotivasi seperti itu. Mungkin teman-teman punya tim gitu ya. Timnya ada yang sifatnya sifat dimotivasi gitu kan. Sifatnya memang harus benar-benar diangkat gitu kan. Nah, jadi ngomongin bukan tentang kita tapi tentang dia. Kayak gitu. Lu tuh udah punya impian tahun ini pengen naikin haji orang tua misalkan. Ayolah butuh penghasilan berapa sih lu? Ayolah semangat lagi jualannya gitu. Jadi di pushnya tuh ya memang harus dari kemauan orangnya. Kayak gitu. Nah, tapi ada yang kedua yang namanya melankolis. Orang itu benar-benar teliti banget gitu kan. Pokoknya mainnya data, melankolis itu terstruktur gitu kan. Pokoknya belajar sejati lah gitu kalau misalkan melankolis itu. Tapi kan memang kalau dari segi di push sama target dia bingung juga gitu, banyakan mikirnya gitu kan. Tapi kan kalau gitu gimana, kalau gini gimana, kalau begini begitu, nah kan banyak begini begitunya gitu kan, nggak praktek-praktek. Cuman si melankolis ini apa ya ibaratnya dia
rapih banget kalau misalkan dari segi data gitu kan, pembelajar banget gitu ya. Cuman tadi ya negatifnya memang si melankolis ini terlalu banyak mikir gitu kan. Nah, terus kalau misalkan, nah ini kan ada yang komen ya, dulu gue pernah belajar psikologi tentang 4 karakter 7 tahun yang lalu, mantap gitu kan. Terus lagi ada yang ketiganya juga gitu ya, tadi ya dari segi plekmatis. Nah plekmatis ini diem banget ya, biasanya orangnya introvert, gak mau ketemu banyak orang gitu kan, pokoknya bener-bener pendiam banget, ditanya tuh ngejawab seperlunya gitu kan, nggak suka basa-basi, diem gitu ya. Nah, harus dimotivasinya seperti apa? Kita lebih harus banyak dengarkan gitu kan, kalau dia punya keluhan-keluhan, kalau misalkan dia punya memang dari segi gitu kan, dari segi kemauan dia tuh apa gitu ya, memang harus sabar. Tapi kalau si pragmatis ini kita tekan, bubar jalan, karena orangnya nggak bisa ditekan kayak gitu. Kejar target lo ini 10 juta lagi gimana? Udah Pak, saya mau mundur aja gitu, nggak bisa. Assalamualaikum gitu. Kayak gitu biasanya si pragmatis gitu kan. Gampang menyerahnya biasanya si pragmatis ini gitu kan. Sama dengan si sanguin, cuma si sanguin ini memang dia bakal bekerja keras gitu, bekerja keras sesuai dengan yang dia mampu gitu kan, kayak gitu. Nah, terus ada yang terakhir koleris, ini yang mantep ya. Koleris ini ibaratnya jiwa kepemimpinannya ada di seorang koleris gitu. Jadi jiwa kepemimpinannya dia sudah ada gitu kan, tinggal diasah dari segi skillnya gitu kan, dan memang nggak mau kalah si koleris ini tuh gitu kan. Jadi ibaratnya kalaupun kita target, lu masa kalah sama emak-emak gitu kan, lu udah ganteng, tinggi gitu kan, masa kalah omset gitu kan, cemen lu mah gitu kan, oh gitu, yuk dia ngejar gitu. Jadi lebih banyak dipercikan apinya bahasanya gitu kan, kasih aja percikan apinya gitu kan ke si koleris ini, di ada gesekan positif gitu, masa mama aja bisa lu enggak gitu kan, udahlah lu pakai kerudung aja lu, pakai rok aja lu, wah udah digituin dia membara gitu kan, kayak gitu kan. Jadi gampang banget kalau misalkan kita punya tim gitu kan, punya tim yang koleris, gampang diledek aja, dijatuhkan gitu bahasanya mah gitu kan. Omset kayak gini, mending lu gak usah kesini lagi, pulang aja sana gitu. Apain gitu kan. Nah jadi memang ya jangan juga terus-terusan kayak gitu kan, bete juga gitu. Cuman kita harus tahu kondisinya gitu. Nah sama halnya dengan karakter kita itu di online gitu kan. Nah itu tuh belajar banget ya gitu kan dari buku-buku gitu kan. Nah termasuk dari salah satu referensi bukunya ya tentang DISC ya, itu dari uh, luar gitu ya, dari uh, Edition gitu ya. Cuman saya belajarnya di 30 hari jago jualan gitu ya, karangan Kang Dewa, dan banyak banget insight-nya gitu kan. Yang pertama tuh ada dari segi dominan. Nah, dominan ini kita kalau ngelainin konsumen tuh kita banyak bicaranya gitu kan. Berbicaranya langsung to the point biasanya gitu kan. Banyak tapi langsung to the point gitu kan, langsung ke tujuan, dan memang tidak apa ya, ibaratnya tidak mudah menyerah gitu kan ngadepin konsumennya. Cuman gitu ya. Nah, ini tuh tidak ada basa-basi gitu kan. Biasanya kalau di jualan tuh langsung ngasih harga gitu kan. Kalau harga gamis ini berapa? Jebret, sekian pieces, warna ini, ukuran ini. Kalau kakak mau silahkan transfer gitu. Jadi ya harus disesuaikan dulu sama konsumennya, udah teredukasi atau belum gitu ya, si tipe dominan ini gitu. Jadi bagus dia kerja keras, pede kalau berbicara. Cuman kalau langsung to the point, khawatirnya konsumennya tadi kaget gitu, si tipe dominan ini. Nah terus berikutnya kalau misalkan orangnya intim, biasanya supel, semangatnya tinggi gitu kan, dia tuh ibaratnya apa ya, dapat nerima kesannya bahwa dia tuh yang ditawarkan dia tuh produknya menarik gitu. Jadi dia mungkin oh ya ramah juga gitu kan. Nah cuman memang dia tuh apa ya, kekurangannya tuh kurang dari segi ngolah kontaknya, mungkin kurang follow up-nya, dibiarin gitu. Karena memang terbiasa banyak ngobrol sana sini gitu, akhirnya lupa ketujuannya. Nah itu jelek juga gitu. Nah, itu yang tipenya intim. Tapi kalau misalkan ada yang stabil, DISCS gitu ya, stabil. Nah, ini biasanya orangnya benar-benar sopan banget ya. Sopan, sabar, pendengar yang baik gitu ya. Nah, cuman kurang dieksekusi. Kurang dieksekusinya itu ya tadi gitu. Aduh, nanti kalau ditagih tentang Kak udah transfer atau belum, Kak mau order
atau ordernya jam berapa misalkan gitu ya. Ya bingung gitu dianya jadi nggak tegaan lah kasarnya padahal kan tugasnya jualan gitu kan. Nah, itu tuh harus diedukasi yang seperti itu. Nah, mungkin ada yang tipenya yang C ya, cermat gitu kan. Jadi penjual ini tuh sesuai data dan fakta. Kalau beli produk kita ini sudah ter apa ya sudah terdaftar di ISO bla 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 gitu kan sudah ada BPOM bla 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 udah ada standarisasi bla bla bla. Nah, cuman terlalu kaku kalau misalkan yang si C ini. Nah, kayak gitu sih yang penjual cermat ini ya gitu. Jadi memang balik lagi kita harus pakai yang namanya teknik-teknik closing. Kita harus tahu dulu kondisi orangnya seperti apa. Nah, untuk teknik-teknik closing sendiri nanti teman-teman bisa pelajarin di buku 30 hari jago jualan ya karangan Kang Dewa. Jujur saya pertama di Billionaire Store gitu kan waktu dulu ya ada setahun yang lalu itu belajar tentang 30 hari jago jualan dan ternyata di offline itu kepake gitu ya. Jadi ada yang seru tuh kalau misalkan kita mau jualan teh itu jangan ngomong ke orangnya mau beli atau enggak. Seru kan? Bahkan ini Wah, saya dijadiin kuis kalau misalkan saya lagi ngebina pasukan gitu yang memang coaching langsung. Misalkan saya ke Teh Uni gitu kan saya jualan produk Teh Uni mau beli atau enggak nih produknya? Jawabannya apa? Enggak, mikir-mikir dulu gitu. Kayak gitu. Tapi ajukanlah pertanyaan pilihan gitu ya. Kayak gitu. oke. Jadi ajukan pilihannya. Jadinya kalau kemarin beli kerudungnya tuh yang putih apa yang merah ya kayak. Kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti transfer, kenapa teh? Ya, ada tekniknya seperti itu ya, gitu. Betul, betul. Apalagi kalau misalkan kita dipraktekkan itu ibaratnya udah langsung masuk ke alam bawah sadar kita dan langsung spontan biasanya. Kayak gitu. Oh ya Bu, kira-kira nanti belinya pembayarannya mau cash atau misalkan transfer atau m-banking kalau ketemu langsung. Kalau misalkan si konsumennya online gitu kan, wah kira-kira Kak nanti kita tawarin paket yang tadi. Nah, enaknya kalau buat Kakak tuh paket satu atau paket dua ya biar sekalian komplitnya gitu kan bisa dapat free ongkir dan lain-lain. Jadi tergantung kita mau main yang mana dan tergantung dari bisnisnya kita juga gitu kan. Atau kita mau pakai teknik yang namanya teknik kelangkaan gitu kan. Nah, misalkan Apalagi, ada yang misalkan gitu kan kan sekarang rame nih baju-baju polos yang tulisan-tulisan custom gitu kan bisa pilih sesuai yang Anda inginkan. Itu kan ibaratnya langka banget kan bisa kayak gitu bisa request sesuai desain satu aja kita layanin gitu kan kayak gitu. Nah, jadi kan menarik nih gitu kan ke si calon pembeli gitu kan. Wah, oke deh saya pengen coba gitu kan. Nah, jadi buat orangnya ya jadi penasaran gitu. Nih bisa custom desainnya gitu kan. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman nawarin produknya ya memang terbatas nih hanya ada 5 paket lagi gitu kan dan harus jujur gitu. Kalau misalkan mau difotoin nih Kak, tinggal segini lagi. Kalau misalkan Kakak nggak cepet-cepet ambil, ya udah gitu. Tadi bisa keburu sama orang lain gitu. Atau misalkan kalau teman-teman jualan buku edukasi, gampang banget. Ini eksklusif, nggak dijual di toko buku manapun, hanya ada di Billionaire Store. Wah, gitu kan. Jadi memang kita bisa pakai teknik yang tadi ya, dari segi teknik kelangkaan. Nah, atau ada versi bahasa Inggrisnya, now apa or never. Sekarang atau tidak sama sekali gitu kan. Kak oh nih ini kalau yang misalkan mau nih promonya khusus hari ini gitu kan. Kalau misalkan kakak mau beli cepet. Wah kayak gitu ya saking semangatnya gitu kan. Nah jadi uh, dia kan kalau marah-marah cuma di chat gitu kan. Kalau reaksinya kan mungkin bisa seperti itu gitu kan. tapi Tadi yang gitu. jualan itu sama karakter-karakter para customer kita kan. Kalau misalnya kita kencengin kan kita nggak tahu apakah itu sanguinis ataukah melankolis ataukah pragmatis atau apa gitu. Jangan Betul sampai kita betul. agak kita semangat gitu tapi yang lainnya malah apaan sih Jun, aduh takut ini kenapa kok jadi kayak neken gini gitu. Ada yang kayak gitu kan. Oke, ya dan nanti terakhir gitu ya mungkin teman-teman pernah ngalamin yang namanya ini yang seru harga coret ya harga coret itu mungkin gitu ya kalau misalkan saya tanya ke Teh Uni gitu ya Teh Uni kira-kira nih kalau misalkan Teh Uni belanja gitu kan biasanya yang memang sering dibeli apa nih kira-kira? eh Apa ya lebih ke ya kerudung gitu-gitu terus Oke,
Kerudung ya, anggaplah mereknya mungkin ya kita sensor gitu kan. Tapi gini, tahu nih, ada kerudung gitu kan, yang harganya gitu kan. Nah, anggaplah harganya 100.000. Ah, Ada yang harganya mungkin paling mahal berapa sih kerudung yang bagus gitu? tergantung. Ya, Tergantung. yang harga 400, 500 gitu ada. Oke, 200, siap, 200. siap. Anggap harga normalnya 400 ya. Nih dicoret teh unik di 100.000. Wah, Bayang. Tadi yang produk A ya harganya 100.000 normal ah, biasa gitu ya. Tapi ada yang memang merek B gitu kan yang awalnya harganya 400 dicoret jadi 100. Sama-sama 100. Nah, kira-kira Teh Uni pilih yang mana? Yang A atau yang B? biasanya nih Pak ya Pak, saya tuh belinya yang itu, yang dicoret itu tadi biasanya. Meh, yang coret. Online. Kenapa tuh? Alasannya kenapa tuh? Kan sama-sama 100.000, cuma bedanya dicoret loh. Nah, nggak tahu nih, kalau aku sendiri lebih ke kayak, nih bahannya pasti bagus, harganya juga 400 gitu kan. Terus brandnya, mungkin ada brandnya juga gitu. Ini brand ini yang biasanya harganya 400 gitu, lagi diskon nih jadi 100, ya udah dibeli aja langsung gitu. Daripada yang misalnya 100.000 bahannya sama tapi saya brandnya beda gitu. Itu pasti yang milihnya yang 400 dicoret itu. Oke, kasusnya brandnya sama. Cuman brand A ini sama-sama kualitasnya gitu kan. Cuman ini harganya flat. Misalkan kita Nah, taikin 150 yang A. Yang B asalnya harga 300, coret 50% gitu kan. Nah, jadi 150. Pilih yang mana? Yang A atau B? Sama, pokoknya sama banget. yang B sih Pak. Nah, tetap yang B gitu ya, karena B itu ya BAMS gitu ya, misalkan gitu gitu. Tapi gini, Teoni gitu ya, kalau misalkan ada ini nggak, ada bedanya nggak kalau misalkan ada coret itu tuh gitu, yang tadi gitu. Secara inilah psikisnya kita gitu, Teoni ngelihat harga coret yang asalnya segini jadi segini gitu. Iya itu lebih kayak apa namanya ya? Lebih ke kayak sesuatu kayak dikasih hadiah, wah biasanya 400.000 nih, biasanya 300.000 mahal, gua nggak bisa beli nih, gitu kan. Tapi ini lagi harga Oke. 100.000, mumpung nih, udah deh harga dibeli aja deh, udah segitu aja 100.000, mumpung diskon gitu misalnya 50% gitu. Nah, Gitu. jadi biasanya take action nggak mikir, wah Kayak besok nanti makan, pokoknya nggak mikir makan dulu, nggak mikir pengeluarannya, yang penting ini nih jarang banget kayak gitu kan, bisa kan langsung responsif biasanya gitu ya. nggak tahu nih ini pembeli yang memang kemakan sama iklan atau gimana nggak ngerti nih ini bener nggak kalau pembelinya kayak gini nih mau nanya dia sama suhunya nih. Ya, ya salah satunya memang gitu ya, mainkan dari segi si konsumennya gitu. Nah, itu ada trik-triknya lagi gitu kan. Dan mungkin buat teman-teman yang menariknya gitu, kalau misalkan kemarin ya, tadi pas sebelum keputus, ini pengalaman yang menarik banget gitu ya. Jadi apa ya, ngebangun orang teh, ini dari yang nggak bisa jualan sama sekali gitu ya, itu mereka nggak sama sekali bisa jualan online, latar belakangnya pun memang bukan penjual online kayak gitu. Jadi mereka ibaratnya ya dari, ada yang dari pesantren, ada yang dari lulusan kuliahan gitu kan, yang fokusnya belajar gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya terapin 5 teknik gitu ya, nah 5 teknik yang tadi sama ada yang lanjutannya, itu mereka dalam waktu 2 hari aja itu bisa dapat langsung orderan gitu kan, kayak gitu. Nah jadi ini mungkin siapa tuh teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang saya lakuin pas yang PSBB kemarin gitu kan, itu ada sekitar 4 orang yang baru gitu kan. Nah, itu orang-orang baru tuh bisa produktif. Nah, yang pertama benar-benar saya lakukan gitu kan, karena di situ banyak banget produknya gitu kan. Ada berbagai jenis, ada produk fisik dan digital. Nah, saya fokusnya ke yang fisik gitu ya. Nah, salah satunya buku Bilioner gitu kan. Nah, dari situ gitu kan, 2 hari aja itu orangnya udah bisa jualan. Nah, yang saya lakuin yang pertama itu dari segi knowledge-nya.
benar-benar kita bahasanya tuh di-upping gitu ya, ditemenin gitu kan, sampai akhirnya betul dari segi Q&A-nya, dari segi value bukunya seperti apa, dari segi apa namanya deskripsinya seperti apa gitu kan, harus hafal gitu kan, dari segi knowledge sampai kita kayak gini gitu kan. Nanti kalau konsumennya ngomong kayak gini, kalau kayak gini gimana gitu. Jadi tingkatkan dari knowledge-nya. Nah, yang kedua itu tingkatkan itu dari skill-nya. Cara menghadapin konsumennya seperti apa gitu kan, cara handling komplainnya seperti apa, dan ada tips memang kalau misalkan buat teman-teman yang memang pengen tahu gimana caranya, cara melayanin yang bagus tuh seperti apa. Nah, ini mungkin trik saya, tapi bisa teman-teman praktekkan. Jadi teman-teman bisa analisis dulu yang namanya kompetitor teman-teman tuh siapa, atau produk sejenis tuh siapa. Oke, Oh, harus dulu ya, harus kayak dicek dulu gitu ya, kompetitor kita tuh betul. siapa aja. Iya, misalkan kita mainnya di brand kecantikan, ya siapa nih yang terkenal di kecantikan itu? Main di fashion, siapa nih yang bagus di fashion tuh, yang orderannya banyak, siapa nih, di akun mana nih, gitu kan? Nah, teman-teman biasa tanya-tanya aja, gitu kan, ke customer service-nya, tanya-tanya ke chat WhatsApp-nya misalkan, gitu kan? Ya tanya-tanya aja sepuasnya teman-teman, pengirimannya dari mana, gitu kan? Produknya kalau misalkan makanan aman nggak, gitu kan? Kalau kesehatan ada BP POM-nya nggak? Sampai kita bisa membaca karakter penjualnya yang tadi, gitu ya? Apakah dominan lah, apakah si penjualnya intim tadi, gitu kan? Nah, jadi kita bisa tahu tuh. Dan ada dari segi kata-kata si penjelasan si penjual tadi, kita bisa ATM, amati tiru modifikasi dengan gaya bahasa dengan produk kita, ya kan? Nah, Nah, itu itu bisa baru kita lihat. ATM nih. Nah, kayak gitu. Jadi dari segi online kan kita ya apa ya, dari nggak ketahuan orang langsung gitu kan. Nah, kita bisa chat tuh ya. Mungkin dari kompetitor kita gitu kan, dari yang lagi naik daun nih siapa nih gitu kan, produk-produk apa kok mereka bisa omsetnya gede. Ya tanya aja tuh ke customer service-nya gimana cara melayaninya. Pura-pura lah kita jadi pembeli. Kayak gitu. Gimana tuh sampai ke closing-nya tuh mereka seperti apa. Nah, itu yang bisa kemarin saya pelajarin dan praktekkan gitu kan. Nah, itu dari skillnya terapin ke tim kita gitu kan. Nah, terus berikutnya attitude kita kalau lagi ngelayanin konsumen seperti apa gitu. Jangan sampai attitude kita ya tadi mood-moodan, moody gitu kan. Nah, jadi apa ya, ibaratnya kita harus benar-benar fresh gitu ketika kita lagi ngelayanin konsumen, ketika kita lagi mungkin ngadepin kendala mungkin gitu kan, ya ini harus dikondisikan nih pikiran-pikiran kita, ya nggak usah kebawa sama di luaran sana gitu, entah lagi ada masalah, entah lagi apa gitu kan. Nah, kita fokus aja ke konsumen kita gitu kan, kayak gitu tipsnya. Dan berikutnya gitu kan, nah itu tuh yang keempat yang saya memang apa lakukan gitu kan. Nah, itu pelajarin juga gitu orangnya gitu kan. Nah, orangnya tuh tipikal gitu ya, tipikal yang rebahan atau kantoran. Nah, ini Baik. gitu kan. Maksudnya rebahan atau kantoran gimana gitu kan. Kan ini online ya, Teoni ya. Ya, Terus kita ngelayanin konsumen. kita kita kan nggak tahu kalau misalnya online ini tipikal orang rebahan atau kantoran. Itu gimana cara ngelihatnya gitu? Nah, ibaratnya kan angka yang kita kejar, angka dan memang hasilnya, omsetnya gitu kan. Kalau kita punya tim gitu kan, nah ini mungkin teman-teman yang punya tim penjualan gitu kan, nah bisa cek gitu kan si customer service-nya tadi gitu kan, budayanya seperti apa, nomor 4 ini budaya gitu ya. Nah, budayanya apakah tadi gitu kan rebahan atau kantoran. Kasarnya tuh kalau misalkan rebahan, dia mau sarungan gitu kan, dia mungkin masih kucel gitu kan, tapi ini apa ya, jangan ditelan mentah-mentah, tapi teman-teman kondisikan dengan bisnisnya gitu kan. Nah, kalau misalkan ada tim kita yang seperti itu, tolong dikasih ruangan atau dikasih kamar yang memang kalau misalkan ada datang tamu itu nggak kelihatan gitu kan, itu bisa merusak suasana gitu kan. Nah, ini tuh omsetnya bagus gitu kan, pengen lihat nanti ke ruang operasionalnya, tahu-tahu ada CS kita yang lagi pakai sarungan nongkrong kayak gini lagi ngopi gitu kan, gitu kan. Itu mah di belakang layar aja gitu, yang penting angka aja gitu. Jadi kan namanya orang tipikalnya ada yang mau di atas,
diatur, ada yang memang nggak mau diatur gitu, ada yang mau bebas, ada yang memang terjadwal gitu kan. Nah, kita sebagai memang apa ya, owner lah bisa dikatakan gitu, atau misalkan kita sebagai timnya gitu kan. Nah, kita punya tim yang seperti itu ya kita fleksibel aja, yang penting angka di situ. Tapi kalau misalkan kita dari segi kantoran rapin jam gitu kan, oh jam segini harus follow up sekian, jam segini harus closing jam sekian paket gitu kan. Nah, memang beda dari segi pendekatannya gitu. Benar-benar memang harus kita disiplinkan juga gitu kan. Dan yang memang dari yang terakhir gitu kan, itu ya nggak ada lain nggak ada yang bukan yaitu doa gitu kan. Jadi kalau misalkan kita berpikir yang jualan produk seperti saya banyak ya, yang jualan herbal yang seperti saya banyak ya, yang jualan buku seperti saya banyak ya, betul gitu. Cuma balik lagi gitu. Ini saya belajar dari mentor saya gitu kan, yang ya Allah atau Tuhan tuh maha membolak-balikan hati konsumen gitu. Kita nggak tahu kita lagi chattingan sama siapa sekarang, apakah dia ngechatting juga kompetitor kita gitu kan, yang mungkin harganya sedikit lebih miring, tapi kenapa dia bisa beli ke kita? Pernah nggak kita Hmm. berpikir seperti itu teman-teman? Kadang kita chattingan-chattingan aja, tapi kalau misalkan kita tahu tuh, kalau kita di atas tuh sinyal tuh lagi kemana-mana gitu kan, ibaratnya lagi rame tuh, ini chatting ke sini, ini chatting ke sini, ini chatting ke sini gitu kan. Nah, tapi kenapa dia bisa transfernya ke kita gitu? Hmm. Bayang ya maksudnya gitu. Jadi pastikan juga mungkin marketing langit gitu yang biasa kita jaga tuh gitu kan. Nah, gimana sedekahnya gitu kan, gimana sholat duhanya, gimana lima waktunya, nah gimana sholat berjamaahnya gitu kan. Yang fleksibel aja di masa ada pandemi ini gitu kan, minimal kita tetap setiap harinya benar-benar produktif gitu. Karena apa ya, bukan hanya kita mengejar apa ya, mengejar dari segi keuangan juga atau materi, tapi doa juga penting. Yang saya praktekkan, saya dapat reward segala macam di bisnis saya yang MLM itu. Jadi memang the power of doa bener-bener gitu. Kayak gitu itu berpengaruh, Teoni. Nah, seru banget nih. Tadi ada banyak sekali trik dan tipsnya nih. Tuh, sampai ada dari siapa Maran ini bilang, Mas keren approach-nya. Wah, berarti segera Terima kasih. diimplementasikan ya, teman-teman. Dan ini juga nih waktunya udah jam 9 juga nih. Nggak kerasa kan ya, Mas Bam ya? Obrolan kita itu ternyata seru juga gitu. Mungkin nanti kita bisa apa namanya adakan lagi sesi live seperti ini di waktu berikutnya gitu. Cuman sekarang mungkin pesannya teman-teman nanti dikarenakan waktunya nih udah malam nih, apakah teman-teman masih mau melanjutkan atau tidak nih? Kita tawarkan dulu ke teman-teman nih. Kalau kita sih Silahkan, ngobrol monggo. aja ya gitu. Tapi jangan sampai begadang juga tuh ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau misalkan ini offline gitu kan, nggak live kita sampai subuh, Teoni. Ya kan? Ah, Wah, ya kan? Karena memang Instagram ini 1 jam, nanti mati lagi gitu kan? Bahaya. nah, tapi untuk teman-teman nih, wah lanjut aja Mas. Mas, Mbak, mohon maaf nih, saya boboknya kapan nih? Tapi nggak apa-apa nih. Tapi nggak apa-apa, ini seru-seru banget. Mungkin apa namanya, kita akan simpan nih apa namanya record dari live Instagramnya di IGTV. Jangan lupa nih untuk di komennya, untuk apa namanya di like-nya dikasih love-love-nya ya. Gitu ya. Karena kita adalah fucking love ya. Jadi boleh nanti ditanya-tanyain, kalau misalnya memang belum puas boleh di komen gitu kan. Takutnya teman-teman apa namanya belum puas atau ketinggalan atau gimana, boleh dicek lagi di Instagram di live apa namanya IGTV-nya. Lalu nih tadi kan Mas Pam sudah cerita tentang apa namanya karakter orangnya, terus triknya, tipsnya untuk jualan online, dan juga tadi sempat kita baca nih ada yang bilang, Mas Bam, ini sebenarnya mentornya siapa sih? Kok keren banget sih approach-nya gitu. Sebenarnya mentornya tuh siapa loh, Mas?
Banyak gitu ya. Kalau disebut mentor-mentor saya tuh banyak gitu kan. Ya salah satunya di MLM gitu kan. Nah, itu punya banyak upline ya saya di atasnya gitu kan. Jadi memang unik-unik banget mentor saya itu, ada yang jago offline, ada yang jago online gitu kan. Justru saya berterima kasih sekali gitu kan buat coach-coach saya, buat mentor-mentor saya yang sudah sabar membimbing saya gitu kan, yang asalnya aduh gitu kan, anak SMA yang memang rambutnya di set gitu kan, poninya gitu kan, terus yang begitu-begitu saya ngalamin gitu kan. Nah, beliau mau sabar gitu kan, memoles saya lah gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi ya saya terima kasih juga ya buat mentor saya di sini ya, ada Pak Andika Putra, beliau penulis buku Land Ed gitu ya. Jadi ada Pak Jafrial juga di sini gitu kan, itu selaku mentor saya juga, beliau penulis buku 99 Tik Jadi Pengusaha gitu kan, dan banyak mentor yang lainnya gitu kan, ada Pak Anggi, ada Pak Ruli gitu kan, ada Pak Rizky Kanata gitu kan, ada Pak Naga Sugara, ada Pak Luis Tendean yang luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali. Jadi tipsnya ya salah satunya kalau di online ya itu tadi ya, dari segi Kang Dewa juga gitu kan, itu banyak berpengaruh dari segi mindset saya, dari belief saya gitu kan. Online tuh asalnya saya bingung, tapi banyak banget pencerahan-pencerahannya. Jadi ya mau belajar ke siapapun gitu kan, ya teman-teman ambil yang bagusnya gitu, karena yang namanya manusia pasti ada ya kurang bagusnya gitu kan. Nah, tapi balik lagi ketika kita positif gitu kan. Nah, jadi insya Allah apa yang kita dapetin gitu kan itu bisa bermanfaat buat kehidupan kita juga kayak gitu. Oke. Wah, seru banget. Tadi juga Mas Bram tadi bilang juga bahwa kita itu belajar dari siapa aja, mau kapan aja, dan dari mana saja. Dan tadi sempat menyinggung mengenai karakter, terus juga tipe-tipe orang di mana itu sudah tercatat dalam satu bukunya Kang Dewa mungkin ya, yang berjudul 30 Hari Jago Jualan gitu. Yang tadi sempat Mas Bram Betul. sudah apa namanya sampaikan tadi. Nah kebetulan nih Mas Bam nih, aku lagi di dekat Ush, buku tuh, wah nggak lihat apa ada mantap. sinar dari bawah gitu kan, yang menyinari wajah aku gitu kan. Karena bukunya itu warnanya kuning nih, bagi teman-teman yang misalnya masih belum apa namanya tahu caranya seperti apa, itu bisa dibaca di sini. Mungkin buku seperti ini kah yang Mas Bam baca sebelumnya? Betul, ya pokoknya ada yang kungfu gitu. Nah, pokoknya 30 hari jaga jualan kungfu gitu kan, kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu yang benar-benar merubah belief saya. Itu berarti banyak jurus nih kayaknya. Nah ini di sini nih, Iya, 30 benar. teknik loh. Itu yang tadi saya bahas nggak sampai 30 teknik itu. Gitu kan, ada Nah, banyak banget berhubung waktu ya, benar. Reuni. Kalau untuk dibedah sendiri nggak akan sampai 2 jam. Kita akan keputus lagi mungkin ini ya. Jadi teman-teman bisa kalau penasaran bukunya bisa langsung ini aja tanyakan ke tim Billionaire Store. Kirim ke kita. Nanti kita coba arahkan untuk apa namanya mengenai pembelian atau gimana, mungkin nanti silakan ditanyakan gitu ya. Nah, Mas Bam, teman-teman mungkin kalau kita lanjutkan takutnya nanti ketiduran, nanti kita ditinggalin berdua ya. Kan gak seru juga gitu kan. Nanti kita mungkin bisa lanjutkan di sesi berikutnya kali ya. Betul, betul. Nah, ini sama ada yang nanya, ini nama akunnya a.maran. Mau belajar nih gitu kan. Nah, bisa nggak? Boleh, nanti DM aja di IG saya gitu kan. Jadi insya Allah siapa tahu dari pertemuan yang singkat ini, yang online ini, kita bisa bisa lanjut ya untuk komunikasinya. Boleh teman-teman nanti tinggal DM aja akun Instagram saya gitu kan. Jadi itu bisa nanti kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Oke, seru banget nih. Teman-teman, kita infokan lagi kalau misalnya masih ada yang ketinggalan, karena ada yang bilang, ya ketinggalan, gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa dicek aja di IGTV-nya Billionaire Store. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, atau masih ada yang penasaran, silahkan tulis di komennya. Nanti insya Allah kami akan jawab, kami akan coba arahkan, atau mungkin bisa langsung DM aja ke Mas Bam, lewat Instagramnya, gitu kan ya. Boleh kan Mas? Boleh, boleh. @mas.bams double S.
Nah, tuh jadi kasih tahu. Silahkan sepuasnya mau tanya apa. Ini mentor keren tentang jago closing. Wah, aku juga belajar banyak banget dari Mas Bang. Jadi teman-teman bisa tanyakan langsung nantinya. Kalau teman-teman masih ada yang mau ikutan gabung live Instagram kita nih, Billionaire Store, kita mau adain lagi. Tapi setuju apa enggak nih? Mau lihat dong jempolnya coba. Mas Bang, ajakin dong yang lainnya. Jempol. Oke, kalau misalnya memang ada dua ada yang mau gitu untuk kita adakan lagi live sesi live seperti ini, kita akan adakan lagi gitu dengan mengundang para pakar-pakar seperti Mas Don ini diantaranya gitu. Mungkin di sesi lain itu kita akan undang lagi siapa mungkin gitu kan ya sahabatnya Mas Bam atau mungkin bisa jadi apa namanya Mas Bam lagi gitu dengan tema yang berbeda itu nanti kita apa namanya diskusikan lagi gitu. Tapi bener ya teman-teman nih yang bilang setuju, setuju, setuju yang ngangkat jempolnya. Kalau kita live terus nggak hadir, awas aja. Hmm. Langsung di closing ini mah, gitu kan, aduh. Gitu. Nanti kita akan apa namanya kabarin lagi di postingan. Jangan lupa selalu lihat postingan Instagram Billionaire Store. Di feednya, di postingannya, apa instastorynya itu coba dilihat karena insya Allah kami akan selalu memberikan insight-insight baru. Terus juga mungkin bisa langsung komen-komen aja, komen-komen mau ada apa tentang apa, misalnya sharing apa gitu boleh. Karena kami juga mengundang Mas Bam itu sesuai dengan minat para apa namanya bilioner loh, gitu. Makanya gue udah ini mah Mas Bam udah cocok lah jago gitu. Makanya kita langsung gitu. Terima kasih Mas Bang ya atas waktunya, kesediaannya, Sami-sami. kesempatannya. Seru banget nih obrolannya. Bahkan kita udah satu kali mati Instagram tadi dan kita lanjut lagi ini. Jadi insya Allah terima kasih juga nih buat teman-teman yang lainnya yang sudah stay sama kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi live berikutnya. Sebagai penutupnya mungkin Mas Bam boleh kasih statement penutup yang bisa menyemangati kita sebelum bobo. Disemangatin gitu ya. Nah, aman ya ini 2 menit terakhir aman, nggak mepet waktunya, aman ya. Oke teman-teman, jadi ada yang masih banyak bertanya gitu kan, nanti lanjut aja di DM gitu ya di Instagram saya. Jadi mungkin karena dibatasin oleh waktu gitu kan, tapi minimal kita sudah bisa kenalan dulu di awal ini gitu. Jadi closing dari saya, Teoni, mungkin gitu ya terakhir gitu ya. Nah ini kalau misalkan ulama terkenal ya, ada Agim gitu ya, punya 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu kan. Nah kalau Mas Bam gitu ya, nah ini punya 5B gitu kan. Nah, B yang pertama itu badai atau masalah, gitu ya. Nah, teman-teman gini, saya yakin teman-teman di sini punya masalah, ya, punya badainya masing-masing, gitu kan. Entah teman-teman lagi bermasalah di online-nya, dari segi penjualannya turun, gitu kan. Ya mungkin ditinggal pasukan penjualannya, gitu kan, atau ditinggal timnya, atau mem-PHK timnya gitu. Itulah masalah teman-teman gitu. Apapun gitu kan, apapun masalah teman-teman, apapun gitu kan badai teman-teman. Nah, teman-teman coba lakukan B yang kedua, yaitu bertahan aja gitu kan. Nah, seperti lagu bilang, badai pasti berlalu. Karena kita yakin gitu kan, di mana gelap ada siang gitu kan. Nggak mungkin gitu kan gelap terus, pasti ada terangnya gitu kan. Di mana ada masalah pasti ada solusinya. Kayak gitu. Jadi ketika ada masalah teman-teman bertahan aja di situ, ya kan? Karena ya Allah Tuhan gitu kan itu ngasih badai, ngasih masalah buat kita makin dewasa gitu kan, makin kitanya bertumbuh dan berkembang. Ya, kalau misalkan kita lagi sekolah atau kuliah gitu kan, nah itu kalau ada masalah, ya kita lagi diuji, kita mau naik kelas teman-teman. Ya, ketika teman-teman bertahan, apa yang teman-teman lakukan? Yaitu lakukanlah yang B yang ketiga, yaitu belajar teman-teman.
Ya, jadi ketika teman-teman mungkin lagi stuck gitu kan, ya coba belajar kekurangannya di mana gitu. Entah skill jualannya, entah skill closingnya, atau knowledge produknya gitu kan, atau kurang dari segi pembelajaran trafficnya gitu kan, apapun gitu. Kondisi teman-teman sekarang ya belajar, naikin katuk teman-teman gitu kan. Nah, ketika belajar gitu kan, ya teman-teman tadi gitu kan, ketika teman-teman udah belajar gitu kan, nah jangan lupa ya berdoa gitu kan. Ya minimal teman-teman ketika belajar tuh bisa menyerap ilmu itu, bisa dipraktekkan gitu kan, dan bisa menghasilkan. Jangan sampai ketika teman-teman sudah yakin dengan ilmunya dan merasa pede gitu kan, terus teman-teman lakukan dan akhirnya nggak ngasilin terus ngedumel lagi. Gitu. Nah jangan sampai kayak gitu, karena inget ya yang di atas ya Allah Tuhan maha membolak-balik hatinya gitu kan. Kita nggak tahu konsumen mana yang mau order, konsumen mana yang mau borong gitu kan, kita nggak tahu gitu. Tapi minimal setelah kita ikhtiar belajarnya tadi gitu kan, kita lakukan doanya tadi, Teoni. Ya mungkin kalau yang muslim dijaga sholat 5 waktunya, dijaga sedekahnya, ya terutama dari izin orang tua, izin suami, izin istri gitu kan, karena itu sangat menentukan juga kayak gitu. Nah, ketika B4 yang tadi kita sudah lakukan, ketika ada badai, kita bertahan, kita belajar, ketika belajar kita sudah berdoa gitu kan. Nah, yang terakhir, B yang terakhir itu adalah berkahnya gitu kan. Jadi ketika kita sabar, kita lewatin prosesnya gitu kan, ya insya Allah hasilnya pun itu bakal nampak ke kita. Gitu. Jadi jangan sampai hasilnya kita mau di depan gitu, tapi dari segi kewajiban kita gitu kan, ada hak dan kewajiban gitu kan. Nah tadi gitu kan, kewajibannya tadi kita tidak terpenuhi, ya hak kita nggak dapet gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita belajar dari petani, itu ada hukum yang namanya tabur tuai. Ketika kita menabur, kita pasti menuainya. Walaupun ada yang gugur, walaupun ada hama, walaupun ya apa ya, ibaratnya ada yang nggak bisa dipanen gitu, tapi seenggaknya kita sudah berusaha dan memang kita sudah menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta kita, gitu kan. Jadi memang ya kita lakuin aja, berkahnya tuh pasti ada kok. Ya, entah kita nemu di mana aja, gitu kan. Entah mungkin konsumen yang di luar kota malah order, tapi yang sekota nggak order, apapun itu. Jadi closing statement saya itu 5B tadi gitu kan. Ada badai, kitanya bertahan, dari bertahan kita belajar apapun. Ketika sudah belajar, kita berdoa, ikhtiar kita serahkan pada yang di atas, dan ketika kita belajar, hasilnya pun berkahnya pun insya Allah nampak buat kita, entah lambat atau masih panjang, tapi insya Allah indah pada waktunya kayak gitu. Amin. Wah, keren banget, keren 5B ya. Masih. Semoga kita juga bisa mengaplikasikan 5B tersebut di keseharian kita dan bisa berkahan dari semua yang kita lakukan ini. Dan mudah-mudahan malam ini dengan kita ngobrol bersama Mas Bam itu mendapatkan banyak sekali insight yang bisa kita langsung aplikasikan dan kita mendapatkan keberkahan itu tadi ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Bam. Sampai ketemu di lain Sama-sama, kesempatan Teoni. ya. Makasih juga teman-teman yang udah nyimak live-nya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau tanya-tanya, DM aja langsung ke IG. Pasti abis ini akan ada lah banyak DM ya ke Mas Bam lah. Gitu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ya Mas Bam. Sama-sama, Teoni, sehat-sehat selalu buat teman-teman, selalu jaga kesehatan. Amin, amin. Oke, kalau begitu sampai ketemu Mas Bam. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Bam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Sampai ketemu lagi. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah untuk sesi malam ini kita udah selesai. Tadi kita membahas tentang jualan online bersama pakar kita, mentor jago closing. Wah, semoga tips-tips yang tadi di-share sama Mas Bam bisa kita semua aplikasikan, dan closing statementnya tadi 5B bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai informasinya nih, kalau misalnya memang setuju, nanti kita akan adakan sesi live seperti ini lagi dengan tema yang beraneka ragam. Dan insya Allah nanti di akhir bulan mungkin kita akan kasih giveaway. Nah, ini ada nih, Mas, giveaway dong, siap.
kita udah siapkan giveaway-nya, entah apa itu, entah buku yang mana itu, entah maunya apa mungkin teman-teman. Nanti kita akan coba untuk siapkan. Jadi stay tune terus juga hadir terus, gabung terus di setiap live Instagram kita ya. Oke, terima kasih. Insya Allah kita akan live itu setiap hari Selasa dan Kamis. Wah, nanti akan diinfoin lah di postingannya ya. Terima kasih malam ini, terima kasih kesempatannya, terima kasih sudah gabung, semoga bermanfaat. Saya Uni undur diri, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.